Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man da'a li sahibihi an akfir malahu wa waladahu. Bab siapa yang mendoakan temannya agar diperbanyak hartanya dan anaknya. Bab siapa yang mendoakan temannya agar diperbanyak hartanya dan anaknya. Artinya boleh tidak seorang mendoakan temannya atau keluarganya supaya banyak hartanya dan supaya banyak anaknya. Nah, kita bisa lihat jawabannya dengan membaca hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa bin Ismail qal haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anasin qal, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al-Mughirah dari Thabit dari Anas, ia berkata, Anas ini adalah Anas bin Malik ya. Ia berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Aku pernah suatu hari aku pernah menemui Nabi. Kata Anas bin Malik, aku pernah suatu hari menemui Nabi, dan ketika itu hanya ada aku, ibuku, dan Ummu Haram, bibiku. Idh dakhala alaina, tiba-tiba Nabi pun menemui kami. Faqala lana, lalu beliau pun berkata kepada kami, ala usalli bikum, tidakkah aku salat untuk kalian? Wa dzalika fi ghairi waqti salat, dan itu ketika itu bukan waktu salat. Artinya, maukah kalian aku sholat di tempat kalian? Itu bukan waktu sholat, artinya bukan waktu sholat wajib ya. Jadi Nabi ingin sholat sunnah situ. Tidakkah aku sholat untuk kalian? Atau tidakkah aku tidakkah aku mengimami kalian? Tidakkah aku sholat mengimami kalian? Dan itu bukan waktu salat, bukan waktu salat wajib. Faqala rajulun minal qaum, maka berkatalah seseorang dari suatu kaum, fa aina ja'ala Anasan minhu, di mana Nabi menjadikan Anas? Di posisi mana Nabi meletakkan Anas? Ini pertanyaan dari seorang kepada Thabit Al-Bunani, seorang tabi'in. Maka Thabit pun menjawab, ja'alahu an yamini. Nabi ketika itu meletakkan Anas di kanannya ya, karena sholatnya cuma berdua. Summa shallabina ya, kemudian beliau pun mengimami kami. Summa da'alana ahlal bait, kemudian beliau pun mendoakan kami ahlul bait, tuan rumah, bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi mendoakan kami tuan rumah dengan segala kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Faqalat ummi, maka ibuku pun berkata, ya Rasulullah, huwaidimuk ud'ullah lahu, wahai Rasulullah, pelayan kecilmu ini doakanlah ia. Maksudnya inilah Anas, pelayan kecilmu, doakanlah ia. Fada'ali bikulli khairin kana fi akhir du'aihi an qal, maka beliau pun mendoakanku dengan segala kebaikan, supaya aku mendapatkan segala kebaikan. Dan di akhir doanya beliau mengucapkan, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa bariklah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya,
dan berkahilah ia. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Insya Allah jelas hadisnya ya. Jadi suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi mereka, lalu menawarkan sholat, mengimami mereka, dan itu bukan di waktu sholat ya. Lalu ada orang yang bertanya kepada Thabit, seorang tabiin, ketika sholat Nabi meletakkan Anas di sebelah mana? Kiri, kanan, atau belakang? Maka di situ Thabit pun menyebutkan bahwa Nabi meletakkan Anas di sebelah kanannya, apa ya? Kemudian Nabi pun mengimami sholat. Setelah itu selesai sholat, Nabi mendoakan mereka, ahlul bait, keluarga tuan rumah, dengan segala kebaikan. Didoakan doa yang baik. Setelah itu ibunya Anas berkata kepada Rasulullah, ini pelayan kecilmu Anas, doakanlah ia. Maka beliau pun mendoakan Anas dengan segala kebaikan dunia ya, dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Lalu di akhir doanya Nabi mengucapkan doa, di antara isi doanya, di akhir doanya Nabi mengucapkan, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahilah ia. Insya Allah maknanya jelas Bapak ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah, di antaranya boleh sholat berjamaah pada selain sholat wajib. Boleh sholat sunnah berjamaah. Nah itu boleh sholat sunnah berjamaah, tapi jangan jadikan kebiasaan. Ya, contoh dalam hadis ini Rasulullah dan Anas sholat bukan di waktu sholat wajib. Artinya sholat apa? Sunnah. Dan itu diperbolehkan, tapi tidak terus menerus Nabi. Jadi tidak setiap berkunjung ke rumah seorang, ayo kita sholat enggak. Tapi kalau kadang-kadang nggak apa-apa. Oke ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, posisi laki-laki ketika sholat berjamaah, posisi makmum, ketika sholat berjamaah, makmum laki-laki yaitu di sebelah kanan, bukan sebelah kiri, bukan belakang, sebelah kanan ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Anas diletakkan oleh Nabi di sebelah kanan, ya. Itu faidah kedua. Lalu faidah ketiga yang bisa kita petik dari dari hadis ini, ya, hendaknya tamu mendoakan tuan rumah dengan kebaikan. Hendaknya tamu mendoakan tuan rumah dengan kebaikan. Contohnya Nabi di sini, beliau mendoakan keluarga Anas untuk mendapatkan kebaikan. Dan posisi Nabi kan ibaratnya sebagai tamu kan, berkunjung. Maka ketika itulah Nabi mendoakan mereka. Nah itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari dari hadis ini, bolehnya meminta doa dari orang soleh yang baik. Bolehnya meminta doa dari orang soleh dan baik. Contohnya dalam hadis ini ibunya Anas ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, ini pelayan kecilmu, doakanlah ia. Nah ini menunjukkan bolehnya minta kepada orang soleh untuk mendoakan kita atau keturunan kita atau keluarga kita. Boleh, bukan anjuran terus-menerus Bapak ya. Nah ini, bedakan antara boleh dengan anjuran. Kalau dianjurkan enggak, maksudnya dianjurkan terus-menerus enggak. Ya kalau kadang-kadang enggak masalah, tapi kalau terus-menerus jangan. Karena kenapa? Ada efeknya nanti Bapak ya. Ketika kita setiap ketemu orang soleh, doakan saya. Nanti bisa membawa orang soleh ini kepada ujub, nanti ngerasa, oh saya ini orang soleh, dimintain doa oleh ini dan ini ya. Maka jangan terus-menerus. Kalau kadang-kadang silahkan ya. Sebagaimana para sahabat juga tidak terus-menerus kepada Rasulullah, doakan saya, enggak. Kadang-kadang mereka. Nah itu faidah yang keberapa tadi. Lalu berikutnya, faidah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan Anas bin Malik
Sebab Nabi sudah mendoakan dia agar banyak hartanya dan banyak anaknya dan diberkahi, Bapak ya. Lalu faedah berikutnya, bolehnya mendoakan seseorang agar banyak harta dan anak. Nah, ini menunjukkan boleh Bapak kita mendoakan seorang, ya semoga Allah perbanyak anakmu, perbanyak umurmu, perbanyak hartamu, dan Allah panjangkan umurmu. Nah, boleh ya seperti ini ya. Sebagaimana Nabi mendoakan Anas bin Malik. Lalu faedah terakhir terkait dengan hadis ini menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Karena Nabi kan mendoakan Anas banyak hartanya, banyak anaknya. Dalam riwayat lain disebutkan panjang umurnya. Ternyata doa Nabi benar-benar terkabul. Umurnya lewat 100 tahun. Anas bin Malik setelah Nabi meninggal dia berumur panjang. Anaknya ketika dia masih hidup dia sudah menguburkan 100 orang keturunannya. Dan hartanya, kebunnya panen dalam setahun 2 kali. Padahal kebun milik orang Ansor lain cuma sekali, tapi dia sampai 2 kali. Artinya dia jadi orang yang kaya, plus banyak anak, dan umurnya panjang, sampai-sampai dia merasa malu dengan orang di sekitarnya. Disebutkan dalam riwayat Syiar A'lam Nubala, ketika umurnya terus menua, yang lain udah pada meninggal, dia masih hidup. Dia jadi merasa malu dengan orang sekitarnya, dan sudah merasa rindu untuk bertemu dengan Tuhannya. Itulah Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang semoga Allah ridainya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.